Kali ini kita membahas seri manajemen akuntansi dasar, produsen pertahanan cabai dengan pembayaran lunas dan pembayaran piutang. Mari kita bahas jenis usaha produsen, yaitu usaha memproduksi dari bahan baku menjadi produk atau barang jadi. Contohnya adalah pertambangan, manufaktur atau pabrik, pertanian, peternakan, dan perikanan. Saudara, mari kita bahas jenis usaha pertama, yaitu produsen pertanian, dengan contoh pertanian cabai. Pada video ini, kita akan membahas siklus usaha pertanian cabai hingga menyusun laporan laba rugi. Selanjutnya, mari kita lihat perhitungan laba rugi pertanian cabai selama 6 bulan. Jadi, petani tersebut menanam cabai di atas lahan seluas 1 hektar dan panen 18 ton cabai pada bulan ke-6 dan ke-12. Nah, kita lihat tabel perhitungan laba rugi pertanian tersebut. Kita mulai dari pendapatan, yaitu panen tersebut akan menghasilkan sebesar 120 juta rupiah. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkannya adalah 75 juta rupiah yang terdiri dari biaya persiapan lahan 15 juta, biaya penanaman sebesar 15 juta, biaya pemeliharaan 40 juta, dan biaya operasi sebesar 5 juta. Sehingga labanya adalah 120 juta rupiah dikurangi 75 juta rupiah, jadi sebesar 45 juta rupiah. Selanjutnya mari kita bahas tentang pembayaran secara tunai, yaitu di mana petani cabai menjual cabainya pada masa panen, yaitu di bulan ke-6, dan pembeli membayar langsung pada bulan ke-6 tersebut. Berikutnya, mari kita bahas siklus usaha yang digambarkan dengan lingkaran dan diakhiri dengan pembayaran dan penerimaan tunai oleh petani tersebut. Lingkaran siklus ini dimulai dari kas awal sebesar 70 juta rupiah yang pertama-tama digunakan untuk persiapan lahan, misalnya untuk mencangkul dan merapikan untuk lahan tersebut siap untuk ditanami. Tahap kedua adalah masa penanaman, di mana petani tersebut banyak memberi bahan-bahan pupuk dan sebagainya dan melakukan pembayaran sebesar 15 juta kepada toko pupuk yang kemudian toko pupuk tersebut melakukan pengiriman pupuk, obat-obatan, dan lain-lainnya kepada petani tersebut. Tahap berikutnya, nomor 3, yaitu masa pemeliharaan yang jangka waktunya cukup lama hingga masuk ke tahap 4, yaitu masa panen. Dan biayanya adalah sebesar 45 juta rupiah. Tahap berikutnya yaitu tahap kelima, penjualan, di mana petani kemudian melakukan penjualan kepada 2 tipe pembeli, yaitu 1 pedagang pasar, kedua adalah rumah makan. Kemudian kita masuk pada tahap pembayaran, di mana rumah makan kemudian setelah menerima cabai tersebut pada bulan ke-6, yaitu pada masa panen, maka rumah makan tersebut melakukan pembayaran sebesar 40 juta.
Demikian juga dengan pedagang pasar. Setelah menerima cabai pada bulan ke-6, yaitu pada masa panen, juga melakukan pembayaran sebesar 80 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, bagaimana perhitungan kas akhir yang dimiliki oleh petani cabai tersebut? Mari kita lihat perhitungannya. Sebelum menghitung, mari kita lihat proses arus kas, yaitu konsep perhitungan yang mendasari siklus usaha. Pada diagram arus kas berikut ini, mari kita lihat apa yang terjadi pada bulan pertama. Kita mulai dari kas awal. Kemudian, kita lihat kas masuk yang terdiri dari 1. Penjualan tunai, 2. Penerimaan piutang, 3. Kemungkinan ada kredit yang diberikan, keempat, atau mungkin juga ada tambahan modal. Kemudian, kita lihat kas keluar, yaitu terdiri dari 1. Investasi, 2. Pembayaran tunai, ketiga, pembayaran hutang yang kita lakukan, keempat adalah biaya operasi, dan kelima adalah angsuran bank kalau kita melakukan pinjam kredit kepada bank. Dan terakhir adalah kas akhir yang merupakan kas awal ditambah kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Dan kas akhir ini akan menjadi kas awal di bulan kedua. Dan seterusnya, pada bulan kedua kita lihat kas masuk, kas keluar, dan juga kas akhir yang akan mempengaruhi kas awal pada bulan-bulan berikutnya. Demikian proses arus kas ini berjalan terus-menerus hingga sampai pada bulan ke-12 dan kita akan mendapatkan kas akhir pada bulan ke-12. Saudara, mari kita lihat karakteristik arus kas pertanian selama 6 bulan, mulai dari masa tanam hingga panen. Kita lihat bahwa setiap bulan petani tersebut membayar biaya-biayanya dan baru terima dana pada musim panen, yaitu pada bulan ke-6. Sehingga kita lihat bahwa baik kas awal maupun kas akhir makin lama semakin menipis. Dan kemudian pada awal bulan ke-7, yaitu pada masa tanam kedua, maka kas awalnya menjadi besar. Demikian seterusnya. Kemudian kita lihat kembali bagaimana arus kas pertanian bila dilakukan pembayaran dan penerimaannya adalah tunai. Mari kita lihat tabel arus kas berikut ini, yaitu kita mulai dari kas awal pada bulan pertama sebesar 70 juta, kemudian kas masuk itu baru ada kas masuk pada bulan ke-6 sebesar 120 juta rupiah, di mana adalah hasil panen yang telah dijual. Pada kas keluar, kita lihat biaya persiapan lahan hanya ada pada bulan pertama sebesar 10 juta rupiah dan bulan kedua sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan biaya-biaya penanaman, pemeliharaan, dan biaya operasi adalah dikeluarkan tiap bulan dan dibagi rata selama 6 bulan. Kemudian kita lihat kas akhirnya, yaitu pada bulan pertama sebesar 49 juta rupiah. Dan kita lihat hingga masa panen pada bulan ke-6, kas akhirnya adalah positif. Setelah masa panen pada bulan ke-6, maka pada bulan ke-7
kita mulai lagi dengan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan sebagainya hingga masa panen pada bulan ke-12. Dan yang kita perhatikan di sini adalah kas akhirnya adalah tetap positif. Nilai kas awal Januari menjadi modal pada neraca, sedangkan nilai kas akhir Juni menjadi kas pada neraca. Pada awal pembahasan kita telah membahas laba rugi setelah panen, yaitu pada bulan Juni. Dengan perincian adalah sebagai berikut. Pendapatan 120 juta dikurangi biaya 75 juta sehingga laba operasionalnya adalah 45 juta. Nilai laba pada laba rugi ini menjadi nilai laba rugi tahun berjalan pada neraca. Selanjutnya kita menyusun neraca Juni tahun 2023. Pada sisi aktiva, kas diambil dari nilai kas akhir Juni pada arus kas, sehingga total aktivanya adalah 115 juta. Sedangkan pada sisi pasifa, modal sebesar 70 juta rupiah diambil dari nilai kas awal Januari pada arus kas. Sedangkan laba tahun berjalan sebesar 45 juta rupiah diambil dari nilai laba pada laba rugi, sehingga total pasifanya adalah 115 juta rupiah. Jadi, pada siklus usaha dengan pembayaran dan penerimaan tunai, maka pada kas akhir di bulan ke-6 adalah sebesar 115 juta rupiah dan juga kas akhir pada bulan ke-12 sebesar 160 juta rupiah. Saudara, sebaiknya kita juga mengenali jenis-jenis risiko pada siklus usaha pertanian cabai ini, agar kita bisa melakukan pencegahan dan mencari solusinya bila terjadi masalah. Risiko pertama adalah produk cabai itu sendiri, yaitu bagaimana keunggulannya, kualitas, dan harga yang bisa bersaing di pasar. Kemudian juga kita melihat juga skala ekonomis dalam menanam cabai itu. Apakah cukup dengan 1 hektar saja atau lebih? Risiko yang kedua adalah risiko pasokan, di mana kita harus melihat kontinuitas pasokan dari bahan-bahan yang kita perlukan, misalnya pupuk dan sebagainya. Dan juga apakah ada terus para pemasok yang ada di kota kita. Risiko ketiga adalah risiko proses penanaman dan pemeliharaan hingga masa panen. Pertama adalah kompetensi SDM yang diperlukan untuk pertanian cabai. Kemudian yang kedua adalah teknologi dan metode pertanian yang akan digunakan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting juga adalah kemungkinan gagal panen karena cuaca atau hama atau bencana alam dan sebagainya. Risiko keempat yaitu cara penjualannya. Kita harus tahu bagaimana apakah kita bisa langsung menjual ataukah tidak langsung atau melalui perantara. Kemudian kita juga lihat musiman, yaitu apakah pada saat panen semuanya melakukan penjualan sehingga harga cabai bisa saja jatuh. Kemudian berikutnya apakah kita sudah memanfaatkan penjualan secara e-commerce dan juga apakah kita juga sudah melakukan promosi.
Risiko kelima, nah ini yang paling penting, yaitu pembayaran. Mungkin saja terjadi risiko tunggakan piutang di mana para pembeli menunda pembayaran yang harus dilakukan pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Tunggakan tersebut ini dapat mengganggu arus kas kita sehingga mungkin kita akan kesulitan mendanai musim tanam berikutnya. Saudara, tadi kita sudah membahas bagaimana kedua pembeli tersebut melakukan pembayaran secara tunai. Kemudian kita akan membahas bagaimana bila kedua pembeli tersebut tidak melakukan pembayaran secara tunai, tetapi melakukan pembayaran secara piutang. Pembayaran dilakukan bukan pada bulan ke-6 atau pada masa panen, tetapi dilakukan pembayaran pada bulan ke-8, yaitu pada pasca panen. Jadi, kedua pembeli tersebut tidak melakukan pembayaran secara tunai pada saat mereka menerima cabai pada bulan ke-6, tetapi melakukan pembayarannya pada bulan ke-8. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukan perhitungan kas akhir petani cabai tersebut? Kita lihat berikutnya. Pada tabel arus kas berikut ini, kita lihat pada kas akhir yang makin lama makin menurun hingga pada bulan ke-6 mulai minus 5 juta rupiah karena tidak ada pembayaran tunai di situ. Dan demikian juga pada bulan ke-7, kas akhirnya minus 26 juta rupiah. Dan pada bulan ke-8, pada saat terima pembayaran piutang, maka kas akhirnya menjadi positif, menjadi 78 juta rupiah. Pada kas akhir bulan ke-9 hingga bulan ke-12 di mana masa panen kedua, hasilnya adalah tetap positif. Alhamdulillah ya. Demikian juga hingga masa pembayaran terima piutang pada bulan ke-14. Arus kas akhirnya adalah positif. Kita kembali melihat siklus usahanya. Jadi, meskipun pada akhir bulan ke-12 kas akhirnya adalah positif sebesar 40 juta rupiah, tetapi kita harus waspada karena pada kas akhir bulan ke-6 adalah minus 5 juta dan itu berbahaya sekali karena akan mempengaruhi arus kas kita untuk bisa mendanai musim tanam berikutnya. Karena adanya minus pada kas akhir bulan ke-6 dan ke-7, maka petani tersebut akan sangat butuh modal kerja. Dan bagaimana kita melakukan perhitungan kebutuhan modal kerjanya, kita akan lihat tabel berikut ini. Pada tabel arus kas berikut ini, kita masukkan yaitu unsur modal kerja yang kita lihat dalam warna hijau ini, dan kita coba-coba masukkan beberapa angka untuk mendapatkan kas akhir yang positif. Misalnya, akhirnya kita dapatkan angka butuh modal kerja 30 juta pada bulan pertama,
Sehingga kemudian kita lihat pada bulan ke-6 dan ke-7 dan seterusnya, kas akhirnya adalah positif. Pada diagram terakhir ini, mari kita membahas tentang kebutuhan modal kerja dan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Setelah petani tersebut tahu bahwa kas akhirnya ada yang negatif dan butuh modal kerja sebesar 30 juta rupiah, maka petani tersebut melakukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga pembiayaan. Yang setelah dilakukan analisa, maka bank atau lembaga pembiayaan tersebut memberikan kredit modal kerja sebesar 30 juta rupiah. Sehingga pada akhirnya kas akhir bulan ke-6 menjadi positif sebesar 25 juta rupiah dan kas akhir bulan ke-12 menjadi positif sebesar 70 juta rupiah. Sehingga kemudian siklus usaha terus berjalan tanpa gangguan kesulitan dana. Tahap selanjutnya adalah menyusun laporan laba rugi Desember 2023 yang isinya pada bulan Juli hingga Desember sama dengan posisi Juni, yaitu penjualan 120 dikurangi biaya-biaya sehingga laba operasionalnya adalah 45 juta rupiah. Sehingga posisi Desember merupakan penjumlahan dari pendapatan selama 1 tahun dan juga jumlah dari biaya selama 1 tahun, sehingga didapat laba operasional sebesar 90 juta rupiah. Nilai laba pada laporan laba rugi ini menjadi nilai laba rugi tahun berjalan pada neraca. Pada tahap akhir kita menyusun neraca Juni dan Desember 2023, dimulai dari sisi aktiva bulan Juni, yaitu kas sebesar 25 juta diambil dari nilai kas akhir Juni pada arus kas. Piutang usaha 120, total aktiva lancar 145, dan total aktiva sebesar 145 juta. Pada sisi pasiva bulan Juni, hutang bank 30 juta, sehingga total pasiva lancar 30 juta. Modal 70 juta, yaitu nilai kas awal Januari pada arus kas. Laba tahun berjalan 45 juta, sehingga total ekuitas 45 juta. Dan total pasifanya 145. Pada sisi aktiva bulan Desember, nilai kas akhir Desember pada arus kas dimasukkan ke dalam neraca yaitu 70 juta, piutang usaha tetap 120 juta, sehingga total aktiva lancar 190 juta, dan total aktiva sebesar 190 juta. Pada sisi pasiva akhir Desember, hutang bank tetap 30 juta
yaitu nilai hutang mulai Januari pada arus kas, sehingga total pasifa lancar tetap 30 juta. Kemudian modal tetap 70 juta, yaitu nilai kas awal Januari pada arus kas. Dan laba tahun berjalannya sebesar 90 juta, yaitu nilai laba posisi Desember pada laba rugi. Dan total ekuitasnya adalah 90 juta, sehingga total pasifanya 190 juta. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.